Morning, Sisi. Kok kamu ada di sini? Aku pengen antar kamu. Sebenarnya aku juga pengen pamitan sama mama kamu, cuma kayaknya aku nggak siap pagi ini ngeliat mama kamu yang ngasih aku pandangan kurang ngenakin. Pagi aku berat. Maaf. Nggak apa-apa. Kadang emang ada hari dimana kita belum siap buat ketemu siapapun. Karena yang ada kalau ketemu nanti malah susah buat kelihatan lebih ramah. Tapi jangan keseringan. Thank you, sih. Pegangan ya, yang nyaman aja. Ya, aku nggak kemana-mana kok. Gimana pagi kamu, Papa? Tadi Papa udah rapi banget pagi-pagi. Dia bilang mau ke kantor lebih awal. Kita sempat sarapan bareng. Dan akhirnya dia ngomong soal perpisahan. Yang sempat aku dengar akhirnya beneran diucapin. Papa bilang dia udah nyoba. Tapi dia nggak bisa nahan semuanya sendirian. Kamu capek ya? Iya. Kalau hari ini kamu pengen diem aja, aku bisa temenin tanpa ngobrol. Thank you sih. Chan, minum dulu. Pelan-pelan, jangan pikirin apa-apa. Iya, Chen. Lo tarik napas dulu. Ya ampun, cendol! Apaan sih? Masih pagi juga. Lo tau gak, gue bangun subuh-subuh, masa tiba-tiba di depan rumah gue ada pot anggrek trauma pagi-pagi. Gue tahu niat lo baik. Tapi, kenapa bentuk niat lo itu pot anggrek? Ih, Akila, udah sih jangan ngeresting gue di sini. Lo tahu nggak sih rasanya ya bangun subuh-subuh terus lihat depan rumah lo ada tanaman anggrek kayak aduh ini siapa lagi sih ya orang yang mau ngerusak kedamaian hidup gue? Gue cuman kepikiran itu buat minta maaf. Oke, itu jujur. Gue paham kok logika go green lo. Bunga yang belum dipetik, masih fresh, edukatif. Tapi lo tahu nggak dampaknya ke hidup gue? Berantem. Gue hampir berantem yang ketiga sama pacar gue sih, yo. Nggak segitu ya juga sih, Kil. Ya iya, itu kalau misalnya Cantika nggak ninggalin kartu maaf di pot bunganya, Her. Jadi gini ya, Chan, kalau lo minta maaf sama gue, lo langsung bilang aja. Atau lo bisa chat gue kah, atau mungkin lo bisa teriak depan kelas juga nggak apa-apa. Tapi jangan naruh sesuatu di depan rumah gue yang bikin orang tuh mikir kayak, wah, akhirnya punya secret admirer baru lagi. Gitu. Serius? Lo ngasih bunga ke Akila? Iya, Tuh kan, gue bilang juga apa? Kan kalau dari luar kelihatannya kayak Cantika, go green, ngasih bunga, pot anggrek ke Akila. Tapi ya gue terima niat maaf lo. Karena lo
datang bukan buat nyerang, cuma lo kesel kostum aja. Makasih. Ya sama-sama. Besok kalau minta maaf atau apa, mendingan lo kasih gue snap deh, lebih aman gue nerimanya. Noted. Minta maaf versi karbohidrat. Nah, mendingan semua sekarang masuk kelas sebelum gue berubah jadi wali murid yang galak. Bu? Tumben, Bu. Pagi-pagi sekali. Ada apa? Saya mau menanyakan soal mantan istri Anda, Pak Leon. Bu? Tumben, Bu. Pagi-pagi sekali. Ada apa? Saya mau menanyakan soal mantan istri Anda, Pak Leon. Angelica. Kenapa Bu Mayang mau tanya-tanya soal dia? Apa Angelica punya anak lain? Bu Mayang, kenapa pertanyaan seperti itu harus muncul sekarang? Saya punya kepentingan, Pak Leon. Dan ini sangat penting. Adit, kamu kabur lagi. Tiba-tiba ngilang dari kamar gitu. Kamu lewat mana sih? Suara itu? Pulangnya biar mama rawat dulu ya. Kita kayak gini kan, ayo. Sih udah ini cuma kayak gini doang, kenapa harus kayak IGD sih? Ya iyalah. Kalau dibiarin aja ntar tiba-tiba nih tangannya tumbuh tahu. Mau kamu? Yuk, Enggak. Ayo. Aduh, mama Adit, Ya, saya pernah dengar. Sepertinya Angelica memang punya anak lain. Namanya Adit. Bu Mayang, ada apa sebenarnya? enggak ada apa-apa, Pak Leon. Saya cuma memastikan. Memastikan? Maaf, Pak Leon. Kalau begitu, saya permisi. Bu Mayang, Terima kasih atas waktunya, Pak Leon. Gimana, Pak? Secara hukum, adopsi Akila tidak dengan persetujuan tertulis dari ibu kandungnya. Saya tahu. Dan hal itu nggak perlu diulang-ulang. Iya, walaupun ibu Angelica menghilang atau meninggalkan anaknya, selama tidak ada pencabutan hak orang tuanya atau pelepasan yang sah, hak biologisnya tidak otomatis gugur. Tidak ada solusi yang cepat untuk hal ini. Tapi begini, posisi ibu kuat di pengasuhan. Ibu adalah wali yang sah. Ibu yang membesarkan, melindungi, yang memberikan keputusan harian untuk Akila. Namun, jika ibu kandungnya muncul, ia punya dasar hukum untuk mengajukan peninjauan. Ini bukan perkara hitam putih. Tidak ada yang langsung menang atau kalah. Tapi situasi ini sensitif. Perlu ditangani secara sangat hati-hati. Demi Akila. Jadi Akila bisa diambil kapan aja oleh ibu kandungnya kalau sampai mereka bertemu. Dan itu sah secara hukum. Beliau tidak bisa mengambil secara sepihak. Namun secara hukum, beliau punya hak mengajukan peninjauan dan pembatalan adopsi melalui pengadilan. Dia anak saya. Dan saya yang membesarkan dia. Yang berbahaya bukan pengambilannya. Yang berbahaya adalah ketidakstabilan emosional kalau Akila tahu
atau dipaksa menghadapi ini tanpa persiapan. Tugas kita sekarang bukan bertahan panik, Bu, tapi melindungi Akila secara hukum dan psikologis. Aku mungkin bukan ibu yang sempurna. Aku keras, aku sering salah. Tapi aku ibu yang ada, yang bangun tiap pagi buat dia, yang berdiri di depannya waktu dia takut. Walau caraku sering bukan yang Akila inginkan. Kalau ada yang mencoba menyentuh hidupnya kembali, mereka sebaiknya sadar satu hal. Aku tidak membesarkan anak untuk kemudian menyerahkannya. Siapapun yang ingin menariknya pergi harus mematahkan aku dulu. Dan itu tidak akan mudah. Aku yakin Adit akan bisa menerima ini pelan-pelan. Aku masih hidup hari ini, itu artinya aku masih punya hak untuk mencari. Dan aku gak akan peduli apa yang harus aku habiskan. Mau itu waktu, nama baik, uang, atau rasa sakit yang tersisa.